Karena ditolak, maka saya sebar ke masyarakat toh. Ini loh hasil pengamatan 2 dokter yang mereka sendiri meminta. Itu pun terjadi perubahan. Dari pengacara boleh sama keluarga, pengacara tidak boleh menjadi CCTV, kemudian baik pengacara maupun keluarga termasuk CCTV nggak boleh menjadi harus utus dokter. Dapat dokternya pun tak diakui lagi. Nah, kan aneh ngurus negara macam begini. Maka saya semakin yakin ini pengaruh mafia. Terlalu banyak makan uang haram jadi begini. Gitu. Maka mulailah saya berpikir kenapa polisi kayak begini. Kita harus rebut kepolisian. Tidak boleh lagi polisi macam begini. Saya rindu polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, yang diinginkan oleh rakyat, yang disegani oleh rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Setuju nggak kira-kira? Nah, maka inilah misi kita. Polri, terutama pejabat Polri, tidak boleh lagi menerima hantaran-hantaran dari mafia itu. Baik itu mafia judi, mafia tata niaga narkoba, sabu-sabu, dan smokel-smokel mobil-mobil mewah itu. Tidak boleh lagi. Lebih bagus kita berikan gaji polisi, saya sudah usulkan ke Pak Jokowi atau Presiden, minimal 25 juta sebulan. Generalnya 100 juta lebih. Daripada dia mengabdi kepada mafia, dapat triliunan. Diambil triliunan dari Indonesia, dikasih pejabat kita 1 triliun, begitu lewat perbatasan, baru diterbitkan apa itu namanya? Red notice. Udah sampai mana bang? Udah hampir Singapura katanya. Oke. Udah sampai mana bang? Udah masuk dari Singapura. Langsung timbulkan red notice. Dicari katanya. Tapi dikirim dulu. Yang lebih lucu lagi, ada kena red notice mafia. Dalam 1 tahun 9 kali mondar-mandir masuk Indonesia. Lalu apa makna red notice-nya? Saya ngalami sendiri itu. Jadi oleh karena itu, saya mengundang seluruh rakyat Indonesia atau mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita selamatkan Indonesia, selamatkan Polri. Sampai kapanpun kita butuh Polri. Memang mayoritas lebih banyak Polri yang bagus-bagus, tetapi mereka tak berkuasa. Yang berkuasa adalah minoritas, yaitu unsur pimpinan. Oleh karena itu, itulah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya paparkan siang hari ini. Yang jelas kemarin sudah keluar hasil otopsi. Hasil otopsi itu sampai detik ini tak diberikan ke saya. Diberikannya katanya ke penyidik yang memohon saya. Lucu bukan? Lalu diberikan kepada media secara sepotong-sepotong. Media tak menguasai materinya semua. Loh, kok kepada pemohon tak diberikan, kepada penyidik diberikan, tapi kepada media diberikan sedikit? Ini kan menjadi makin ajaib. Katanya ini rahasia, hanya boleh diberikan kepada penyidik. Kalau rahasia tutup mulut dong. Jangan ngomong kepada media. Antar aja ke penyidik. Oke, hari ini hasil visum et repertum dan otopsi sudah selesai. Saya sudah berikan kepada penyidik. Selesai, tutup mulut. Kalau memang betul. Ini diberitahukan kepada media. Tetapi sepotong-sepotong. Dia bilang, tidak ada penganiayaan katanya. Karena kejahatan itu. Tersangka sendiri mengakui, kami lakukan kok penganiayaan katanya. Ini antara dokter dengan tersangka jadi beda. Tersangka mengatakan, kami jambak rambutnya dulu katanya. Diseret dari luar. Karena dia posisikan di luar tadinya. Menjambak rambut dan menyeret-nyeret itu kan penganiayaan. Benar nggak? Tapi dokter forensik ini macam dukun dia bilang tak ada penganiayaan. Hasil foto-foto saya dan foto-foto keluarga mengatakan ada penganiayaan. Karopenmas mengatakan 5 peluru ditembakkan kena 4, tapi menghasilkan 7 lubang. Lebih hebat lagi nih. Waktu pertama kali, coba jelaskan peluru macam apa itu, saya bilang. 4 tembakan kena menghasilkan 7 lubang. Saya bilang ini minimal 5 peluru. Minimal 5 peluru. 10 lebih luka. Tolong dijelaskan, saya bilang kepada dokter forensik. Maka dari awal saya sudah katakan 5 peluru. Kemarin dia ngikutin saya. 5 peluru masuk, 4 keluar. Tapi tak tahu arahnya dari mana katanya. Dia tak tahu arahnya, tapi dia menyimpulkan kenapa tangan itu jari-jari kelingking dan jari-jari manis itu patah-patah. Dia bilang akibat apa itu? Serpihan peluru. Hebat pula dia. Apakah ditemukan mesiu di situ? Padahal sudah dibersihin sama dokter Suruhan Sambo. Dari mana dia tahu itu penyebabnya peluru? Peluru yang mana yang menyebabkan jari patah-patah? Coba praktekkan peluru bisa mengakibatkan patah-patah. Ayo dong, kan harus
Scientific investigation, kan gitu. Coba buktikan peluru yang bisa menyebabkan tulang patah-patah. Karena pergelangan tangan patah, jari-jari patah, kemudian lipatan kaki nih, mohon maaf nih. Lipatan kaki dengkul, mohon maaf ya, di sini ada rembesan darah. Peluru macam apa yang bisa menyebabkan lipatan kaki ada rembesan darah? Kan harus ada penjelasan yang logis. Lalu hilang 3 organ tubuh, yaitu pankreas, kencing kantung kemih, sama empedu. Tapi kemarin dibilang tidak ada hilang. Dokter yang mengikuti ini, yang utusan kita mengatakan 3 organ tidak ditemukan. Dalam arti hilang. Kemudian otak dari kepala pindah ke dada. Kata si dokter apa kemarin itu? Dokter forensiknya katanya ada semua. Ya memang ada, tapi pindah dari kepala ke dada. Dia bilang alasannya berceceran. Udah ditaruh di kantong plastik kok masih berceceran. Emangnya kantong plastiknya bocor terus kan gitu. Ganti dengan plastik yang bagus dong. Supaya bisa kembali ke sini. Terus kepala ada retak 6. Apakah ini retak akibat peluru atau retak dihantam ke tembok? Kan harus ada penjelasan. Kenapa bisa retak 6? Nah, harus bisa dibuktikan apakah betul dengan ditembak dari belakang, tembus ke hidung, kepala retak 6. Harus diuji coba, karena ini kebenaran material, bukan formil. Kemudian, Baradae katanya menembak dengan Brigadir Joshua. Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya peluru yang bisa U-turn atau mutar balik? Setahu saya peluru itu hanya di Israel ada. Di Israel memang sudah ada. Jadi ditembak dari depan, kalau nggak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu. Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu. Karena saya bikin dalil itu paling cuma pancingan. Langsung diajari Baradae. Iya, setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati katanya. Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka. Saya bilang ini kejahatan. Sudah lumpuh kok masih ditembak sampai mati. Berarti jahat. Ada evil mind saya bilang. Jadikan tersangka. Gitu. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung dengan sudut tembak 60. Kalau dia menembak dari atas, nggak mungkin kena di belakang. Kalau kena di belakang itu petak umpet, saya bilang gitu. Maka akhirnya satu persatu dibukakan. Tadinya dibilang pelecehan terjadi ketika baru pulang dari Magelang karena suaminya pergi PCR katanya. Saya langsung patahkan. Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR di lantai 4. Padahal saya bukan anggota Polri. Kenapa kok pejabat utama Polri harus kecentilan pergi ke tempat PCR? Orang tamu aja dikasih gratis kok. Delikti tempat kejadian perkara. Jadi di Magelang katanya. Nggak jadi dia di Duren 3. Nggak jadi di Duren 3 pelecehannya. Pindahlah ke Magelang katanya kan gitu. Ini macam anak-anak. Kok sudah bintang 2 kok kayak begini? Saya bilang gitu. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya? Kakakmu ini dek, luas sekali, multi talenta, ngerjapan aja mau, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa masih kecentilan memoto pemerkosanya lalu dikirim pula ke adiknya dan dibilang luas sekali? Nggak ngerti apa artinya luas. Mungkin bahasa Jawa kali itu. Luas sekali katanya. Kamu nggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya. Bantuin melecehkan maksudnya. Bingung kita. Itu WhatsApp-nya saya baca. Makin malu mereka. Dan Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Tinggal perintah. Dia kan Kadif Propam. Polisinya polisi. Tinggal perintah di Dirtipidum Jawa atau Kabid Propam Polda Jawa Tengah. Tangkap. Istri saya sudah dilecehkan atau diperkosa. Kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin WA-WAan? Sampai detik-detik terakhir dia dibantai. Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada yang begini. Sahali margabus matuatana orang Persea. Artinya sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya. Kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong.
Tapi kalau masih berbohong terus jangan, nggak bisa dipercaya. Tetapi kenapa bisa ini bohong ini terus disebar di Polri? Karena di Polri ada 3 kelompok. Kelompok pertama tutup perkara ini sampai rapat-rapat. Itulah yang dikomandoi staf ahli Kapolri bersama Kadif Propam Polri. Jadi diciptakan hoax di ruang Kapolri oleh Alamsyah dan kawan-kawan. Kelompok kedua buka seterang-terangnya. Ada juga bintang 3 yang mau mundur kalau tidak dibuka seterang-terangnya. Kelompok ketiga kambing hitamkan Berada dan Brigadir. Memang Indonesia terkenal dulu tukang kambing hitam, mungkin karena banyak kambing hitam kali. Jadi jangan sampai kena perwira. Lalu saya katakan, kalau kejadiannya tanggal 8, kenapa baru dirilis tanggal 11? Ada apa? Kejadian Jumat dirilis Senin. Karena di hari Minggu kebobolan mereka di Sungai Bahar. Ada penambahan formalin, lalu dipoto, divideokan, dikirim ke saya. Maka saya pandu terus melalui handphone tetangga. Mereka retas handphone keluarga, saya pakai handphone tetangga 1 kilometer jaraknya. Maka komunikasi terus, lakukan ini, lakukan itu. Saya pandu terus. Mereka tidak bisa melacak dari mana yang mengajar-ngajari mereka ini melakukannya. Kemudian, tanggal 11 Juli terjadi pencurian uang. Uangnya almarhum bisa pindah pula, dia sudah di kuburan. Bisa pula e-banking dari kuburan, aneh juga kan? Nah, baru tahu saya ada e-banking bisa dikirim dari kuburan. Makin canggih perbankan di sini. Orang mati bisa transaksi duit, kirim duit pula dia. Cuman salah kirim, nggak ke saya dikirim. Dikirimnya ke tersangka. Nah, muncul masalah. Kenapa? Karena dokter forensik mengatakan tidak ada penganiayaan. Apa mungkin Joshua dengan rela? Ini loh, rekening saya, ini passwordnya, ini pinnya kalau kamu mengambil nanti tanggal 11. Apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya handphone saya, merek Asus. Ini passwordnya handphone saya 3, 4 nomor. Apa iya begitu? Ini loh ATM-nya, ini buku rekeningnya. Ada nggak begitu? Saya jamin nggak ada. Hanya logika yang tidak makan sayur yang ada begitu. Tidak makan sayur dan buah. Yang benar dianiaya dulu, disiksa dulu. Maka diminta passwordnya, dipatahin jarinya misalnya. Kasih nggak passwordnya? Patahin lagi. Akhirnya kesakitan, kasih gitu kan. Kalau itu logis. Karena itu teori psikopat. Psikopat itu menikmati kekejian. Makanya beli buku, saya referensikan bukunya, judulnya Tanpa Nurani. Bahasa Inggrisnya Without Conscience. Itu karangan Robert De Haar, konsultan FBI. Itu bagus sekali. Semua ciri-ciri Ferdy Sambo ada di situ. Di dalam buku itu. Beli aja bukunya. Saya tidak bermaksud mempromosikan buku itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ini apalagi LGBT. Jadi bikin plan A, plan B, plan C, plan C. Jadi banyak kali plannya. Yang membuat plan sudah mundur. Tapi orang ini lakonin terus plan itu. Termasuk oleh rekan saya, rekan advokat Empatra. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang. BAP tambahan namanya. Untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini. Yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah. Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik. Tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap. Kapan saja saya datang. Siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan.